这样子赚多少钱啊？也都没有跟我讲。Sarang. 有没有3000块？什么东西啊，姐我姐？说你做这个有没有一个月有没有赚3000块？有吗？ 1-2千块啊？我看不止、啊。对啊，到3000块也好啊。阿弥陀佛啊。对呀、啊，有3000吗？有哈。这样好了吗？这个你以前都会跟我讲，你现在都大嘴巴都不。什么东西的？你可以赚多少钱？来，这样喽，这样喽。哦，我的意思不用这样喽。不会。这个要打开，还没打开。好热，真的。Banget teman-teman, tidak ada hujan ya, hujannya selewat. Nah, kita nyabrang. Jalanannya sepi ya. Karena orang-orang pada ngantor. Jam 2 lebih ya. Nah, aku ngerebus air. Karena nasinya habis ya teman-teman, terus saya belum masak. Terus karena berapa hari yang lalu kebanyakan makan gorengan mungkin ya teman-teman. Setiap 1 bulan sekali fase ketika saya mau mohon maaf teman-teman. Mau datang bulan itu selalu pasti gusi saya itu ada yang bengkak 1. Itu enggak tahu kenapa. Kan setiap orang itu bawaannya beda-beda ya. Ada orang yang pinggangnya sakit lah, ada orang yang sininya pegel lah, ada orang yang perutnya sakit lah kayak gitu. Kalau saya tuh ke gusi ya. Gusi yang paling belakang sini aku ngerasa itu 1 bulan sekali itu kayak yang bengkak gitu. Tapi untung aku ada obat sih sebenarnya, tapi aku ngerasa ini mulai sakit. Bismillah, cemplungin telur ya. Nah ini belanjaanku kapan hari yang lalu itu teman-teman. Ada kerupuk udang dari Indek. Aku beli yang suka yang ini teman-teman, Amigo. Ada rasa pedes manisnya, aku suka. Terus kalau pop mie saya paling suka yang pedes doer ya ini ya. Ya, pedes doer, kuah pedes doer aku paling suka yang 1, 2, 3, 4. Jadi belanja saya 4 pop mie doer. Kerupuknya sekalian ya, mumpung keluar teman-teman. Jadi segini tuh 500 gram, setengah kilo. Yang sini juga 50 gram, jadi 1 kilo kerupuk. Mending beli di Taiwan teman-teman daripada kirim di Indonesia mahal. Terus anak micin ya teman-teman, mencintai micin yang mencerdaskan bangsa yaitu Royco. Terus santan kara teman-teman, santan karanya yang kecil ambil 3. Kemarin wis tak masak 1 teman-teman. Kecil, yang gede 1. Terus ini micin teman-teman, ini 10 NT ya, Rp5.000. Nah kemarin belanjaannya kayak gini ya teman-teman. Ini 24 NT-an teman-teman. Setiap toko itu beda-beda ya teman-teman. Di Taiwan itu tidak sama. Kalau yang kayak gini tuh harganya 138 NT. Aku ambil 2 bungkus ya. Jadi total semua belanjaan saya kemarin itu 507, ada sebelah sini 507. Zaman dulu kala itu saya pernah paketin kerupuk ya teman-teman, kerupuk gadung, terus kerupuk apa kayak gitu. Terus saya itu pernah juga sempat pesen sama kakak saya, kan beliau itu bikin kerupuk sendiri kayak gitu. Saya pesen deh agak lumayan banyak. Dari kerupuk lah, dari tepung apalah, saya pesen lumayan banyak. Terus ongkir ke Taiwan itu lumayan mahal teman-teman.
Untuk 1 kilo itu ada yang kena 100.000, ada yang kena 90.000. Kita bikin gampang aja 100.000, ada yang lebih teman-teman. Satu kerupuk ini setengah kilo itu 130 lebih ya. Saya mending beli yang wis indek kayak gitu teman-teman kalau belanja. Soalnya pengiriman dari Indonesia ke sini tuh ya lumayan mahal. Kecuali kalau memang niatnya dagang itu ya teman-teman, misalnya kirimnya banyak sekalian itu mungkin jatuhnya murah ya. Ibaratnya saya belanja kan ya nggak yang setiap hari. Ibaratnya kalau pas gajian ada uang, sekalian belanja, sekalian kirim uang kayak gitu. Pop mie kayak gini tuh di setiap toko Indonesia itu harganya beda-beda teman-teman. Di toko Taiwan seharganya beda. Beda ya nggak seberapa. Ini aku mau masak pop mie ya teman-teman. Daripada saya bingung mau makan apa. Kemarin itu saya makan mie. Saya masaknya kemarin itu cuma tak rendem kayak gitu kurang cocok. Ini mau tak masak itu ya, tak cemplungin ke kompor gitu loh, tak rebus airnya. Saya masaknya satu aja teman-teman, nggak usah banyak-banyak. Satu cukup lah. Nah, bismillah. Ini zaman dulu, zaman waktu saya kecil, zaman saya kerja di kampung itu ini makanan mahal teman-teman, pop mie. Satu apa dua ya, satu aja lah teman-teman. Nah, ini sudah matang teman-teman, jangan terlalu empuk ya. Karena dia itu sebenarnya direndam yang matang. Wes kayak gini aja. Ini kuahnya kok kayaknya. Daripada nggak enak. Yes. Bismillah. Nah, sebenarnya sendok pop mie itu seperti ini teman-teman. Sendok legend ini kurang gizi. Oh, aku suka itu wanginya ini loh teman-teman, wanginya cabai. Kita sok ya. Jenis mantap jiwa. Nah, lalapannya timun teman-teman. Jadi ada timun, telur sama mie. Nah, saya tidak disponsori oleh brand pop mie ya teman-teman. Tapi kalau misalkan pop mie ingin mengendorse, ya yuk saya mau teman-teman. Endorse saya tuh enggak mahal-mahal teman-teman. Kasih pop mie 5 bungkus sih seneng banget aku. Nggak usah dibayar, kasih barangnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau masak pop mie ini masya Allah, omongannya keseleo-seleo. Kalau masak pop mie ini tuh gampang banget ya menurut saya. Mendidih, matiin, dia bakal matang sendiri. Karena kemarin itu saya makan sama nyonya itu cuma tak rebus, tak kasih air panas, tak biarkan kayak gitu, belum nyok. Karena ini mie yang memang teksturnya kecil dan memang dibuat untuk mie yang ibaratnya disiram pakai air panas matang. Zaman dahulu kala pas waktu saya kerja di Indonesia dengan gaji 300.000 rupiah, di zaman itu harga pop mie pas waktu kita diajak ke tempat pariwisata main itu termasuk harga mahal teman-teman. Saya lupa tepatnya ya harganya berapa. Tapi pas waktu zaman dulu itu ibaratnya saya makan es dawet 5.000 itu ibaratnya wes es dawet sultan. Sekarang es dawet mungkin rata-rata 5.000 ya. Alhamdulillah banget ya. Dulu pas waktu naik kereta, pas waktu mau berangkat ke Taiwan itu ada yang namanya Teto ya. Teto ke Jakarta kalau tidak salah teman-teman ya. Itu harga pop mie di dalam kereta itu 8.000 termasuknya mahal. Kalau ini tuh satunya harga 24 NT, kisaran 14.000 rupiah satu gini. Sekarang, kalau di Indonesia harga berapa? Saya paling suka itu yang varian pop mie pedas doer. Saya paling suka. Dari aromanya, dari pedasnya saya suka. Gampang banget empuk mie-nya. Ibaratnya mendidih langsung matikan. Pedasnya dapat. Aku suka pedasnya. Ini kayak bukan pedas cabai gitu ya. Tapi enak.
Aku misalkan kalau ditanya Inonya, yuk gajimu YouTube itu berapa toh, yuk gajimu YouTube itu berapa toh, yuk. Kan aku tak jawab kayak gitu, nggak percaya. Kok sedikit banget dijawab itu, kok segitu. Jadi aku kayak yang jawabnya ya harus disenyumin aja. Nggak semua majikan harus tahu. Oh. Menurut aku timun yang dikeremus kayak gini lebih enak daripada yang dipotong. Menurutku lo ya. Oh. Dia tuh agak keempukan ya. Aduh, kayak gini. Keripik kentang. Oh, cocok no. Nasinya belum matang ya. Sebenarnya mau tak tambahin nasi. Seperti ini. Biarlah saya yang tahu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada yang nanya gajinya berapa, biarlah saya sendiri yang tahu teman-teman. Orang tua saya bahkan tidak ada yang tahu. Hanya saya yang tahu. Seperti itu, biarlah saya yang tahu. Perjuangan nge-YouTube itu juga yang luar biasa sebenarnya teman-teman. Ya rezeki-rezekinan. Ibaratnya kita ya harus ngedit, kita meluangkan waktu untuk ngedit, kita meluangkan waktu untuk membuat konten, membuat thumbnail, membuat judul, itu harus menghabiskan waktu yang teramat sangat sebenarnya. Malam waktunya istirahat direwangi ngedit sampai malam, sampai jam 2 sampai setengah 3. Waktunya istirahat sore, waktunya tidur ngedit lagi untuk malam, itu ya sebenarnya perjuangannya ya luar biasa. Tapi saya bersyukur banget, alhamdulillah ada yang mau menonton video saya. Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih. Saya di YouTube ini berusaha, pokoknya intinya saya berusaha membuat konten 1 hari 2 kali. Ada yang nonton ya saya bersyukur alhamdulillah. Tidak ada yang nonton saya juga bersyukur alhamdulillah. Setidaknya saya berusaha. Ibaratnya kalau mau dapat seberapa saya tetap tak syukuri. Mau dapat banyak saya bersyukur, mau dapat sedikit saya ya bersyukur alhamdulillah. Saya percaya jodoh rezeki maut itu Gusti Allah yang ngatur. Nyonyaku emosi jiwa, saya pun juga yang kayak wes biasa ya. Lantai setiap hari ya dipel pakai baking soda. Terus kalau misalkan katanya kurang mengkilap lah, kurang inilah, kurang itulah, ya saya pel lagi, yang namanya ikut orang.
Nasiku matang teman-teman. Nasi matang mau tak makan sama opo. Menurut aku pedesnya pop mie ini, kalau menurut orang yang kurang begitu makan pedas, kurang begitu bisa makan pedas, itu menurut aku pedas teman-teman. Kalau mie Korea itu kan beneran pedas ya. Ini makanan kesukaan Cipung ya, mie sama telur. Timunnya seger banget ya, kandungan airnya banyak banget, manis. Ya apa ini ceritanya? Saya mau makan apa lah? Udah. Nah, alhamdulillah. Kalau teman-teman makan Poppi 1 bungkus ini kenyang apa enggak? Kalau saya belum kenyang ya. Ini kalau misalkan cuma direndam pakai air panas kan cuma 3 menit ya. Jadi kalau kita masak itu paling 1 menit langsung matiin. Karena kan dia berproses tetap matang, paling lo ya. Sebenarnya saya bingung ya. Saya mau nambah tapi pakai apa? Saya tuh nggak punya lauk. Cuman ada mie. Bingung aku. Nah, ini aku punya makanan teman-teman, tak taruh freezer. Ini yang dibeliin Mbak Bro dari pasar malam sana. Satunya 20 NT ikan teman-teman. Terus ini Chongyoping saya beli dari pasar. Saya tuh kalau punya makanan nggak habis, saya masukin freezer teman-teman. Kalau misalkan saya nggak mau makan atau nggak pengen makan dulu. Ini tak matikan aja, tak panggang kayak gitu.
Ini makanan itu saya titip Mbak Bro pas waktu zaman ke pasar malam. Mbak Bro pas waktu keluar, saya nanya keluar apa enggak Bro kayak gitu. Terus akhirnya Mbak Bro itu keluar, antri ini teman-teman. Ini di pasar malam Lehuan Night Market sana yang ada di depan pintu masuk itu ada orang jualan ini antri banget. Jadi satunya itu 20 NT, saya beli 5. 5 itu harganya 100 NT. Terus saya cuma makan satu karena was kenyang habis makan nasi. Terus saya masukin freezer yang 4. Terus hari ini saya keluarin 2 teman-teman. Chong Yoping ini juga kemarin saya yang pas waktu beliin sama nyonya itu. Punya nyonya ndak habis, jadi saya masukin freezer. Jadi kalau suatu saat nanti saya nggak ada makanan atau saya pengen makan, saya tinggal ambil, tinggal panasin, kan enak kayak gitu teman-teman. Jadi saya tidak pernah membuang-buang makanan seperti itulah. Nanti takutnya ya kualat. Kalau masih bisa dimakan, masih layak dimakan kayak gitu ya, saya simpen di freezer, saya makan. Ini jiwa emak-emak teman-teman, jiwa eman-eman. Itu dalamnya ada telur teman-teman, seperti empek-empek, seperti ini. Nah, ini adalah Chong Yoping. Nah, yang mana ini adalah sebuah karbohidrat teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, cuaca seperti ini ya teman-teman. Ketika saya punya rambut sepanjang ini tuh rasanya sepanjang banget ya. Jadi kalau misalkan saya disuruh manjangin rambut itu rasanya saya tidak bisa ya. Kalau misalkan rambut saya panjang itu pasti saya ikat. Nah, bismillah. Ini seperti empek-empek kapal selam ya kalau saya pikir ya. Dalamnya ada telurnya, saya agak kaget. Seperti ini. Digoreng, bismillah. Saya itu enggak tahu ya teman-teman. Apa kandungan ikannya banyak atau enggak, saya kurang tahu. Tapi kenapa kok makanan ini orang Taiwan tuh suka banget dan antriknya panjang banget. Mungkin kelebihannya dia enggak atos. Kalau Yayu lebih milih ini atau lebih milih tahu busuk? Saya lebih milih tahu busuk teman-teman. Ada telur. Kayaknya telurnya ini dibagi kecil kayak gitu ya. Mungkin 1/6 atau 1/8 telur. Dia tuh ada manis, ada asin, ada gurih. Kalau misalkan mau ditambahin cabai ya silahkan. Sebenarnya bumbu pelengkapnya itu ada wasabi, terus ada apa kayak gitu. Tapi saya enggak pakai. Karena enak menurut satu orang itu belum tentu untuk semua orang enak. Selera orang itu berbeda-beda. Kalau menurut saya tempura ini saya kurang cocok dan kurang sesuai. Dari hari pertama makan yang setelah saya kekenyangan makan nasi itu saya juga merasa kayak yang kurang cocok di saya. Seleranya kurang cocok di saya. Mungkin karena saya salah nggak kasih sausnya, saya juga nggak tahu. Ibaratnya kita makan tahu busuk, kalau cuma tahu busuknya kan nggak enak ya. Harus dikasih kecap asin nih, harus dikasih acare, mungkin seperti itu. Chongyopingnya tetap enak. Oh. Berlapis-lapis teman-teman, kayak gini. Ini kalau di Taiwan namanya Chongyoping.
Ini makannya itu harus pelan-pelan sambil sarapan, ditemain minuman apa kayak gitu ya. Soalnya ini tipe yang nyereti. Karena dia terbuat dari tepung, terus dikasih daun bawang pre, jadi ada gurih, ada asin, bumbunya ya. Ada manis-manisnya. Terus dia ditambahin 1 telur gurih tambahan. Tapi makannya nggak bisa cepet-cepet, harus pelan-pelan. Rasanya kayak nggak ketelan kayak gitu. Nyereti seperti telo, dan juga seperti omongannya Tonggo. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ini tak makan pelan-pelan ya teman-teman. Nah, kira-kira video ini ya cukup sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah tingkah, ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur, Papa. Sarangnya.